Onde-mande, akhirnya ada film awak yang diangkat ke bioskop nasional. Katanya sih film ini saingannya ngeri-ngeri sedap. Tapi kira-kira bagusan mana ya? Yuk kita review film drama Indonesia Onde-mande yang masih tayang di bioskop dan bisa kalian tonton. Film ini berlatar di Sumatera Barat, tepatnya di Maninjau, yang berkisah tentang tetuah kampung bernama Angkuan yang memenangkan sayembara dari perusahaan sabun senilai 2 miliar rupiah. Angkuan ini punya banyak rencana untuk memperbaiki infrastruktur kampungnya, memajukan kampungnya, sumber penghasilan kampungnya, supaya para warganya ini lebih bisa hidup sejahtera gitu. Dan hadiah sayembara ini adalah jawaban untuk mewujudkan impian Angkuan. Tapi sebelum sempat mengklaim hadiah itu, Angkuan ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Nah, warga kampung yang ingin mewujudkan impian Angkuan berusaha untuk mencari cara gimana caranya mereka bisa mengklaim hadiah itu tanpa adanya Angkuan. Dan apakah nantinya mereka akan berhasil mendapatkan uang 2 miliar itu? Silahkan kalian tonton sendiri. Review section. Jujur, aku suka konsep film ini. Hebatnya si penulis cerita dan sutradara, Paul Agusta, bisa menyajikan permasalahan hanya dari sayembara sabun menjadi sesuatu yang sangat menarik. Kalau kalian tahu film Bad Genius, kalian tahu lah ya, cerdasnya penulis cerita hanya dari menyontek saat ujian bisa jadi film yang bikin panik, bikin was-was, deg-degan, dan menegangkan. Nah, film ini 50% punya unsur kayak gitu. Unsur yang bisa bikin kita panik, was-was, dan menegangkan. Sejak awal film, alurnya dibangun cukup ringan dan mudah untuk dicerna. Ada beberapa detail-detail dalam percakapan yang harus kalian ingat, karena menjelang ending, ada plot twist yang sangat mencengangkan. Aku bahkan sampai ternganga untuk waktu yang cukup lama dan kesulitan ngatur nafas. Semua suasana yang dibangun dalam film ini berhasil bikin penonton itu hanyut ke dalamnya. Selain permainan musiknya yang khas Minang dan sangat menghibur, akting semua pemain sangat top notch. Shenina dan Emir itu dua cast yang aku paling suka aktingnya. Mereka kuat banget ekspresi wajahnya. Apalagi banyak gambar-gambar yang memang nge-shoot ke wajah mereka yang bikin kita ini makin ditarik untuk masuk ke dalam filmnya gitu. Dan kita pun juga bisa merasakan feel dari para pemerannya. Komedi di sini pecah semua, kena semua, yang mungkin nggak disengaja untuk ngelucu tapi jadi lucu gitu karena diperankan oleh orang-orang ini. Dan karakter favorit aku yang paling menghibur di film ini adalah Daam, bapaknya Simar. Dan aku paling suka waktu adegan Daam ini lagi di sawah nangkap belut, terus dia dipanggil anaknya karena ada telepon masuk dari Jakarta, dan dia tahu kalau Anwar akan datang ke kampungnya. Itu sumpah adegan yang paling kocak. Satu studio ngakak parah dengan adegan itu. Dan aku pengen kalian tahu gimana lucunya Daam ini di film. Nah, untuk logat Minang ya, awalnya aku agak was-was nih. Apalagi waktu Bu Ita yang diperankan oleh Jajang Cenor ngomong bahasa Minang, itu yang kebayang itu rasa was-was kalau mereka ini bakal kepleset gitu loh bahasanya. Logatnya itu bakal kepleset. Kebayang lah ya gimana was-wasnya kita ketika mendengar yang bukan orang Minang tapi ngomong bahasa Minang. Dan aku khawatir itu di setiap adegan Ibu Jajang Cenor ngomong bahasa Minang. Awalnya sebegitu, tapi makin ke ending, itu udah nggak dipedulikan lagi, karena memang kita udah hanyut duluan nih ke jalan ceritanya. Dan yang bikin aku terkesan lagi dengan film ini adalah, nggak ada adegan-adegan yang kebuang. Maksudnya, adegan yang ditampilkan di layar nggak ada yang sia-sia. Semuanya kepake, semuanya bermakna. Contohnya nih, aku ngira awalnya ketika Huda dan Hadi dikirim Pak Haji ke Jakarta, aku ngira itu cuma adegan lucu-lucuan, adegan tambahan, mungkin biar filmnya lebih lama, atau apalah. Ternyata enggak. Ternyata itu adalah adegan kunci yang menghubungkan ke klimaks cerita. Dan dari mereka berdua lah kita dapat plot twist dari film ini. Keren banget penyajian alurnya. Nah, karena film ini juga diproduksi oleh Visinema. Mungkin kalian belum tahu, tapi aku kasih tahu, Visinema ini film yang penuh dengan warna. Kayak film Mencuri Raden Saleh, My Sassy Girl, itu kan Visinema tuh. Mereka khas di pengaturan kontras warnanya gitu loh. Mereka bisa bikin semua warna itu jadi hidup. Apalagi ini latarnya di Sumatera Barat, yang kebanyakan daerahnya itu perhutanan. Jadi banyak hijau-hijaunya gitu. Bikin suasana asri di film ini makin berasa. Sinematografinya juara banget. Pengambilan gambarnya, latar waktu dan tempat, pengambilan gambar waktu masak lontong paku, dan teh talua Pinang. Semua itu benar-benar merepresentasikan Minangkabau. Bikin kalian yang orang Minang, apalagi yang tinggal di Maninjau, itu berasa pulang ke rumah. Nostalgia. Ketika nonton di filmnya, itu berasa banget loh. Aroma pagi hari, cuaca dinginnya, hangatnya sore, dan damainya malam hari duduk di lapau. Onde-mande. Film ini juga kaya akan nilai menurut aku. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari film ini. Ini hari kelima filmnya tayang, dan aku harap film Onde-mande masih akan tetap tayang di bioskop untuk waktu yang cukup lama ke depannya.
Jadi kalian yang baru ngelihat video ini dan pengen nonton masih sempat untuk nonton ke bioskop. Rate dari aku 9/10 untuk film On Demand deh. Untuk yang udah nonton, gimana pendapat kalian tentang film ini? Please diskusi di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang belum nonton, kalian wajib nonton dan kalian nggak akan nyesel. Pokoknya kalian wajib nonton.